Konflik di Tanah Aceh berkobar selama hampir 3 dekade, menjadikannya salah satu konfrontasi terbesar dan terlama di Indonesia. Dari diplomat, pengusaha, dokter, hingga kombatan, mereka bersatu menjadi petinggi gerakan Aceh Merdeka. Ketika sebagian tokoh mengendalikan organisasi dari luar negeri, para panglimanya harus bertaruh nyawa mengangkat senjata di belantara Aceh. Bahkan beberapa di antaranya gugur dalam baku tembak bersama istri mereka. Siapa saja tokoh GAM yang paling berpengaruh dalam konflik Aceh? Dan mengapa setelah damai, mereka justru memilih terjun ke dunia politik? Inilah sejarah 8 tokoh gerakan Aceh Merdeka. Tengku Hasan Ditiro. Hasan Ditiro lahir di Pidi pada tahun 1925. Merupakan cucu kandung dari pahlawan nasional Tengku Ci Ditiro. Memiliki latar belakang pendidikan tinggi di Universitas Islam Indonesia dan Columbia University Amerika Serikat. Dia awalnya berkarir sebagai diplomat muda Indonesia di PBB. Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan sentralistik Jakarta serta pengabaian hak historis ekonomi Aceh memicu keputusan radikalnya untuk membelot dari pemerintah pusat. Pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimun Pidi, dia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra Nation Liberation Front yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kehadirannya langsung mengubah peta geopolitik nasional dan memicu operasi militer besar-besaran. Tekanan masif dari operasi darat TNI memaksanya bergerilya dari satu hutan ke hutan lain di pedalaman Aceh. Sebelum akhirnya terpaksa melarikan diri ke luar negeri pada tahun 1979 demi menyelamatkan kelangsungan gerakan. Menetap di Swedia, Hasan Ditiro mendirikan pemerintahan di pengasingan Government in Exile. Dari Swedia, dia mengendalikan narasi politik, menggalang dukungan diplomatik internasional, serta mengorganisasi pengiriman ratusan pemuda Aceh ke Libya untuk mendapatkan pelatihan militer intensif di Camp Tajura pada pertengahan tahun 1980-an. Kader-kader lulusan Libya inilah yang nantinya kembali ke tanah air dan memegang kendali komando taktis di lapangan. Setelah penandatanganan kesepakatan damai Helsinki pada tahun 2005, dia kembali ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Dia disambut oleh ratusan ribu masyarakat Aceh dalam suasana haru. Menjelang akhir hayatnya, pemerintah Indonesia memulihkan status kewarganegaraan Indonesianya secara resmi. Hasan Ditiro wafat pada 3 Juni 2010 di Banda Aceh dan dimakamkan di samping makam kakeknya di Indrapuri Aceh Besar, meninggalkan warisan ideologis yang mendalam bagi sejarah modern Aceh. Zaini Abdullah. Zaini Abdullah lahir di Pidi pada tahun 1940 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sebelum bergabung sepenuhnya dengan pergerakan, dia aktif sebagai dokter spesialis di beberapa rumah sakit di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Latar belakang intelektual yang matang serta keahlian medisnya menjadikan Zaini sebagai salah satu figur paling dihormati di lingkaran dalam pendiri gerakan sejak awal pembentukannya. Ketika situasi militer di Aceh semakin genting, Zaini Abdullah ikut mengungsi ke Swedia bersama Hasan Ditiro pada akhir tahun 1970-an. Di dalam struktur pemerintahan pengasingan, dia dipercaya mengemban jabatan ganda sebagai Menteri Kesehatan sekaligus Menteri Luar Negeri GAM. Jaringan diplomasinya di Eropa berperan penting dalam menyuarakan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Aceh ke berbagai forum internasional serta mengordinasikan bantuan kemanusiaan global. Selama fase pencarian resolusi konflik yang dimediasi oleh lembaga internasional, Zaini Abdullah bertindak sebagai salah satu penasihat utama dan delegasi senior GAM. Dia mengawal ketat setiap klausul draft perjanjian agar hak-hak politik masyarakat Aceh tetap terlindungi hingga tercapai penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki pada Agustus 2005.
Pasca tercapainya perdamaian, Zaini memilih kembali ke tanah air dan mengabdikan diri ke jalur politik elektoral formal melalui Partai Aceh. Dia berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah dan terpilih menjadi Gubernur Aceh pada periode 2012 sampai 2017 bersama Muzakir Manaf. Zaini Abdullah wafat pada tanggal 13 Juni 2026 di usia 86 tahun. Malik Mahmud. Malik Mahmud lahir di Singapura pada tahun 1939 dari keluarga saudagar kaya asal Aceh yang menetap di Semenanjung Malaya. Ayahnya, Haji Mahmud Al-Haitar, merupakan tokoh DITII Aceh dan orang kepercayaan Daud Bereh. Karena diburu oleh tentara Indonesia, keluarganya berpindah dan menetap di Singapura. Di bawah komando pusat Hasan Ditiro di Swedia, Malik Mahmud ditunjuk untuk memegang posisi krusial sebagai Perdana Menteri GAM. Tugas utamanya mencakup pengelolaan administrasi organisasi global, strategi pendanaan jangka panjang, serta menjadi penghubung diplomasi tingkat tinggi. Dia menjadi jabatan instruksi politik dari Swedia agar dapat diimplementasikan secara taktis oleh para panglima militer yang bertempur di garis depan hutan Aceh. Nama Malik Mahmud tercatat dalam sejarah sebagai ketua delegasi resmi GAM dalam perundingan damai di Helsinki yang dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Ketajaman diplomasinya di meja runding berhasil mengamankan konsesi otonomi khusus bagi Aceh, termasuk hak pembentukan partai politik lokal. Keberhasilan negosiasi ini menjadi titik balik penting yang mengakhiri konfrontasi bersenjata selama hampir 3 dekade. Berdasarkan amanat konun lokal yang mengadopsi poin-poin perdamaian, Malik Mahmud kemudian dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe Aceh ke-10. Jabatan lembaga adat berstatus seremonial politik ini menempatkannya sebagai tokoh payung adat, penjaga kelestarian tradisi, serta pemersatu moral masyarakat Aceh. Hingga kini, dia terus berperan aktif menjaga keberlanjutan perdamaian dan menjadi penengah dalam konstelasi politik lokal di Aceh. Zakaria Saman. Zakaria Saman yang lebih dikenal luas dengan nama panggilan Apakarya, lahir di Pidi pada tahun 1946. Dia merupakan salah satu kader angkatan pertama yang dikirim langsung oleh gerakan untuk menempuh pendidikan militer intensif di Libya pada pertengahan tahun 1980-an. Di bawah gemblengan instruktur militer asing, dia menguasai taktik perang gerilya, strategi intelijen lapangan, serta manajemen logistik tempur berskala besar. Dalam Kabinet Pusat GAM, Zakaria dipercaya menduduki jabatan vital sebagai Menteri Pertahanan. Berbeda dengan tokoh elit politik lainnya yang memilih menetap aman di Eropa, Zakaria memilih bergerak secara dinamis di wilayah perbatasan Thailand dan Malaysia. Dari kawasan segitiga emas dan Selat Malaka, dia mengendalikan rantai pasokan persenjataan modern, amunisi, dan dana logistik yang diselundupkan masuk ke kantong-kantong pertahanan gerilyawan di Aceh. Ketika babak baru perdamaian dimulai melalui kesepakatan Helsinki, Zakaria memegang tanggung jawab besar dalam mengawal proses demilitarisasi di lapangan. Dia memimpin langsung koordinasi pengumpulan senjata api dari tangan para kombatan gerilya untuk diserahkan dan dipotong di hadapan tim pemantau internasional Aceh Monitoring Mission atau AMM. Kepatuhan para panglima wilayah terhadap instruksi penyerahan senjata ini tidak lepas dari pengaruh kuatnya sebagai otoritas pertahanan tertinggi. Pasca konflik, Zakaria bertransisi menjadi figur politik independen yang sangat eksentrik dan populer karena gaya bicaranya yang blak-blakan, menggunakan bahasa Aceh yang orisinal. Sempat maju sebagai calon gubernur Aceh melalui jalur independen pada Pilkada serentak tahun 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, keterlibatannya menunjukkan dinamika internal mantan kombatan
yang memilih menyuarakan aspirasi rakyat di luar jalur partai politik. Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i lahir di Pidi pada tahun 1947 dan menempuh jalur pendidikan tradisional di beberapa pesantren terkemuka di Aceh. Latar belakangnya sebagai seorang santri religius membentuk karakternya menjadi pemimpin militer yang unik, di mana dia menggabungkan semangat perlawanan fisik dengan nilai-nilai spiritual keagamaan yang ketat. Hal ini membuatnya sangat dicintai oleh masyarakat bawah yang memandangnya bukan sekedar tentara, melainkan sosok ulama pejuang. Ia ditunjuk sebagai Panglima Komando Pusat Tentara Islam Negara Aceh. Dari markas rahasianya di dalam lebatnya hutan belantara Pidi, Abdullah Syafi'i menegakkan disiplin tinggi dan kode etik perang yang ketat kepada seluruh prajurit gerilya. Dia berulang kali mengeluarkan instruksi tegas yang melarang pasukannya merusak fasilitas publik, menyakiti warga sipil non-kombatan, serta menyerang target di luar koridor militer. 22 Januari 2002, Abdullah Syafi'i tewas tertembak dalam pertempuran melawan pasukan TNI. Dia tewas bersama istrinya, Cut Fatimah, serta 2 pengawal setianya. Dia dimakamkan di Desa Cubo, Bandar Baru, Pidi Jaya. Kepergiannya membawa duka mendalam bagi faksi militer GAM dan memicu transisi tongkat komando tertinggi TNA kepada wakilnya saat itu, Muzakir Manaf. Muzakir Manaf. Muzakir Manaf lahir di Aceh Utara pada tahun 1964. Dia merupakan salah satu alumni terbaik dari kamp pelatihan Tajura, Libya. Keberanian fisik yang tinggi dikombinasikan dengan pemahaman taktis pertempuran hutan membuatnya cepat naik pangkat dalam struktur militer sayap kanan pergerakan. Di lingkungan pasukannya, dia memperoleh julukan Mu'alem, sebuah gelar kehormatan lokal yang merujuk pada sosok guru militer atau ahli strategi tempur yang mumpuni. Pasca gugurnya Panglima Besar Abdullah Syafi'i pada awal tahun 2002, Mu'alem ditunjuk untuk memegang tongkat komando tertinggi sebagai Panglima Tentara Negara Aceh atau TNA. Di bawah kepemimpinannya, gerilyawan GAM dipaksa menghadapi tekanan militer terbesar sepanjang sejarah konflik. Saat pemerintah Indonesia memberlakukan status darurat militer pada tahun 2003, Mu'alem berhasil mempertahankan struktur komando militer tetap solid dengan menerapkan taktik desentralisasi pasukan gerilya. Implementasi klausul MOU Helsinki menuntut pembubaran resmi sayap militer. Mu'alem merubah TNA menjadi Komite Peralihan Aceh atau KPA. Sebagai Ketua Pusat KPA, dia mengawal ketat proses reintegrasi sosial ekonomi puluhan ribu mantan kombatan dan tahanan politik. Lembaga ini berfungsi mencegah terjadinya konflik horizontal baru serta memastikan pemenuhan dana kompensasi bagi korban perang. Di panggung politik formal, Mu'alem mendirikan dan memimpin Partai Aceh, partai lokal yang sempat mendominasi perolehan kursi di parlemen daerah selama beberapa periode. Kiprah politiknya mencapai puncaknya ketika ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Aceh periode 2012 hingga 2017, mendampingi Gubernur Zaini Abdullah. Pada Pilkada Aceh tahun 2017, dia mencoba peruntungannya dengan maju sebagai calon Gubernur Aceh, namun gagal. Hingga akhirnya, pada Pilkada 2024, Mu'alem berhasil terpilih menjadi Gubernur Aceh. Ishak Daud. Ishak Daud lahir di Aceh Timur pada tahun 1960 dan sempat merantau sebagai pekerja migran di Malaysia sebelum akhirnya memutuskan berangkat ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer khusus. Di kamp Tajura, dia menerima spesialisasi dalam taktik pertempuran jarak dekat, taktik sabotase infrastruktur, serta penggunaan persenjataan berat taktis.
Pendidikan ini membentuknya menjadi komandan lapangan yang agresif dan berani mengambil resiko tinggi. Sekembalinya ke tanah air, Ishak Daud diangkat memegang posisi komando sebagai Panglima GAM di wilayah Barulak, wilayah pertahanan strategis yang mencakup seluruh Kabupaten Aceh Timur. Di bawah kendalinya, wilayah Barulak bertransformasi menjadi salah satu front pertempuran paling aktif sekaligus mematikan bagi kedua belah pihak. Kemampuannya memotong jalur transportasi logistik jalan lintas Sumatera menjadikannya target buruan utama aparat keamanan pusat. Ishak Daud sangat menonjol karena kemampuannya memanfaatkan media massa sebagai instrumen perang psikologis. Kasus penyanderaan dramatis jurnalis televisi nasional beserta beberapa warga sipil pada tahun 2003 digunakannya untuk memaksa negosiasi langsung di depan kamera. Menarik perhatian internasional serta menunjukkan kepada publik bahwa GAM masih memegang kendali penuh atas wilayah hukum pertahanannya. Pada 8 September 2004, Ishak Daud menyatakan gugur bersama istrinya, Cut Rostina, dalam sebuah pertempuran pengepungan yang sangat sengit melawan pasukan TNI di kawasan Babah Krueng, Aceh Timur. Wafatnya Ishak Daud mengakhiri riwayat hidup salah satu panglima lapangan paling vokal dan teatrikal dalam sejarah konflik bersenjata Aceh. Sofyan Daud. Sofyan Daud lahir di Aceh Utara dan merintis karir militernya dari tingkatan paling bawah sebagai kombatan gerilya biasa di wilayah Paseh. Geografi wilayah operasinya yang bersentuhan langsung dengan objek vital nasional seperti kilang gas alam cair Arun. Membentuknya menjadi prajurit yang terbiasa bergerak dalam senyap di bawah pengawasan intelijen militer yang sangat ketat dan berlapis. Kecakapan komunikasi politik serta ketenangannya dalam menghadapi tekanan media membuat Sofyan Daud dipercaya menduduki jabatan sebagai juru bicara Komando Pusat TNA, mendampingi Panglima Muzakir Manaf. Dia menjadi representasi resmi gerakan yang bertugas merilis data pertempuran, membantah disinformasi, serta menjelaskan posisi taktis dan politis gerakan kepada publik nasional maupun internasional selama masa-masa kritis darurat militer. Pasca penandatanganan Kesepakatan Damai Helsinki pada Agustus 2005, Sofyan Daud memainkan peran penting yang tidak terlihat dalam menjaga stabilitas keamanan masa transisi. Dia aktif menjalin komunikasi intensif dengan tim pemantau Uni Eropa yang mengawasi gencatan senjata di lapangan. Komunikasi persuasifnya berhasil meredam letupan emosi para kombatan muda agar tidak kembali memicu kontak tembak. Berbeda dengan rekan-rekan sejawatnya yang memilih masuk ke dalam dunia politik praktis, Sofyan Daud memilih berkiprah di sektor bisnis. Dia aktif membangun jaringan bisnis konstruksi, terlibat strategis dalam tim pemenangan berbagai pilkada, serta seringkali bertindak sebagai jembatan komunikasi politik penting di balik layar yang menghubungkan elit politik Aceh dengan para pengambil keputusan strategis di Jakarta. Kini, Aceh telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sejarah konflik panjang menjadi pelajaran pentingnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 tokoh gerakan Aceh Merdeka ini sempat menjadi musuh negara, sebelum akhirnya menemukan jalan damai di Helsinki, dan kini mereka menjadi pemimpin untuk kemajuan rakyat Aceh. Dari proklamasi Hasan Ditiro di Gunung Halimon, hingga kursi Muzakir Manaf di kantor Gubernur Aceh, menunjukkan perjalanan panjang sejarah rakyat Aceh. Masing-masing tokoh meninggalkan warisan bagi sejarah modern Indonesia. Menurut Anda, sejarah tokoh GAM mana yang paling menarik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, mari kita berdiskusi dengan sehat. Dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.